Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang makna gerakan sholat, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Maka pertama, ketika kita akan sholat, maka posisi kita menghadap ke mana, Mas Ending? Menghadap ke kiblat, ya. Sambil kita berdiri tegak, ya. Berdiri tegak menghadap kiblat. Kemudian kedua tangan diapakan? Diangkat. Allahu Akbar. Apa artinya itu? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maka konsekuensi daripada takbiratul ihram Allahu Akbar, di mana kita sudah mengikrarkan Allah yang Maha Besar, maka harus fokus pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh selingkuh pikiran, ya. Tidak boleh selingkuh pikiran, artinya kita fokus kepada Allah, jangan disambi memikirkan yang lain, ya. Jadi kalau kita fokus kepada Allah, ya nggak boleh pikiran kita selingkuh dengan yang lain. Boleh nggak Allah diselingkuh? Enggak, ya. Kita fokus kepada Allah. Ya, posisi takbiratul ihram, tubuh kita bagaimana? Berdiri tegak, ya, tegak. Jadi dalam hal ini kita belum bergerak apa-apa. Jadi masih 0 derajat kalau dalam konsep matematik, ya. 0 derajat. Kemudian apa yang kita lakukan setelah kita membaca doa iftitah, kemudian suratul Fatihah dengan bacaan yang benar, kemudian suratan, ya. Maka apa gerakan setelahnya? Ya, takbir Allahu Akbar untuk apa? Ruku. Ya. Siapa yang tahu ruku itu berapa derajat yang benar? 90 derajat, ya. Sempurnakan 90 derajat ketika kita ruku. Nah, pada saat itu pandangan kita kemana? Iya, ke tempat sujud. Ya, ke tempat sujud, kita ruku. Ya, Allahu Akbar. Nah, pada saat kita ruku, maka kita tetap konsentrasi sambil membaca doa apa? Mas Jending, doanya ruku? Ya, kalau kamu baca apa? Subhanallah. Ya, Mas Aska? Subhan Rabbiyal azimi apa ala? Ruku, ya. Subhana Rabbiyal azimi, ya. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Oke. Kemudian selepas ruku, posisi kita gimana? Ya, itidal. Samiallahu liman hamidah. Berapa derajat? 0 derajat lagi, ya kan? Kemudian setelah itu sujud. Allahu Akbar. Sujud yang benar berapa derajat? Sudutnya, ya. Sudut orang sujud berapa derajat yang benar? Mas Asif? 135 derajat. Mengapa? 135, tahu nggak dari mana 135 derajat orang sujud ke 135 derajat itu dari mana? Ya. Karena posisi 0 derajat itu pada saat kita
berdiri. Pada saat kita ruku 90 derajat, maka di antara ruku dan sujud, di antara ruku dan longsor sana itu kan ya. Jadi itu 90 derajat dibagi dua kan berarti. Nah, ya ndak ditambahkan 90 itu, berarti totalnya berapa? 135. Berapa kali kita sujud? Ya? Ya kita sholat, enggak maksudnya dalam satu rakaat itu. Dalam satu rakaat 2 kali kan? 2 kali. Setelah itu udah berdiri lagi kan gitu. Berarti berapa sudut yang kita bentuk? Tadi ruku 90, sujud lagi. Berarti 90 ditambah 135 ditambah 135. Berapa derajat? Berapa? 360. 360 itu adalah satu putaran. Ya, esensi sholat itu dalam satu rakaat membentuk satu putaran. Dan itulah sebenarnya bentuk ibadahnya makhluk di dunia ini, yaitu dengan putaran. Dalam Al-Quran dikatakan, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Ya. Surat An-Nahl ayat 49. Apa artinya? Kepada Allah lah sujud apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Termasuk apa? Dabah, ya. Dabah itu ya makhluk yang bernyawa. Wal malaikatu, dan malaikat. Mereka itu tidak menyombongkan diri. Wahum la yastakbirun. Ibadah itu merupakan bentuk kepasrahan makhluk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat bagaimana ibadahnya makhluk itu. Coba bumi ya. Apa yang dilakukan bumi setiap hari? Dia gimana? Ya, dia berputar juga kan? Iya enggak? Berputar. Matahari ya, bumi kan kan berputar pada porosnya ya enggak? Matahari berputar pada porosnya. Bumi juga berputar. Ya. Iya, berputar bahkan sambil 2 kali ya, rotasi dan revolusi kan gitu. Coba kita lihat sekarang makhluk ya dalam tubuh kita ya, katakanlah dalam tubuh kita kita ambil bagian terkecil dari tubuh kita. Namanya apa? Tubuh kita bagian yang paling kecil dari tubuh kita, kecil. Namanya apa nih? Sel. Inti sel. Nah, terdiri dari apa itu? Ini Mas Asif fisika. Atom itu terdiri dari ya plus minus. Nah, apa yang terjadi di atom itu? Ada perputaran apa enggak? Ya? Tergantung teori siapa. Kalau Rutherford ya. Nah, jadi elektron mengelilingi intinya kan gitu ya? Teori Rutherford namanya ya. Nah itu. Ya. Jadi dari hal-hal yang paling kecil itu beribadah dia, ya. Ada perputaran. Kemudian sekarang sampai kepada makhluk yang besar sekali, ya. Apa makhluk yang sangat besar sekali itu apa? Ars, ya. Ya. Ars ilahi.
maka arsy ilahi itu bertasbih dengan berputar. Ya. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, salah satu bentuk ibadah inilah yang sesungguhnya harus kita pahami. Dengan begitu maka dalam satu hari ada berapa rakaat sholatnya bumi ini? Ya satu hari ada berapa rakaat kalau gitu bumi itu ya? Berapa putaran? Satu hari berapa putaran, Mas? Satu hari 2 putaran. Mas Asib, tanya kepada Mas Asib aja yang fisika ini. Berapa rakaat kalau gitu bumi satu hari sholat? Berapa putaran kan gitu? Ya? Mengelilingi matahari. Iya. Terbit dan terbenamnya kan satu hari ya kan? Iya, satu kali dalam satu hari itu, satu rakaat, satu putaran. Ya. Nah, begitulah kira-kira ya, bahwa sesungguhnya tunduk dan patuh semua apa yang ada di langit dan di bumi untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya sendiri-sendiri. Semoga kita termasuk makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan diterima amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, salat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Nun wal qalami ma yasturun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.